Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore untuk sahabat kripto Indonesia dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi teman-teman yang dalam kondisi yang kurang enak badan atau sakit, mudah-mudahan segera sembuh dan kita bisa trading bareng lagi, bukan supaya kita bisa teman-teman ya berbagi informasi lagi seperti itu. Jadi di sini informasi kita pada hari ini adalah bahwasanya tidak rugi ya kita menghold price di tahun 2023 ya. Dan tentu saja Brace Army bangga ya dengan pencapaian daripada Bryce Bitger di pasar kripto di tahun 2023. Meskipun teman-teman ya, meskipun dari segi harga kripto Bryce itu masih murah sekali, tapi secara kualitas, secara performa, Bryce itu bisa kita katakan sebagai salah satu kripto raksasa yang ada di muka bumi ini di tahun 2023. Kenapa? Di sini Solana teman-teman ya, Solana, Matic dan bahkan Ethereum wajib untuk waspada ya, wajib untuk waspada dengan keberadaan daripada si Bryce ini. Kenapa? Bryce ini sepertinya berupaya untuk merebut pasar kripto di tahun ini. Semakin banyak kemitraan, kemudian fungsi rantai blockchain Bitger itu semakin meluas jaringannya juga teman-teman. Di sini kita bisa lihat fakta langsungnya. Saya tidak asal bicara teman-teman ya. Saya punya fakta menarik dan tentu saja ini menjadi resmi ya, fakta resmi karena ini berasal dari salah satu website resmi daripada bitger.com. Di sini dikatakan teman-teman ya, ini sebenarnya berita lama ya, tapi ini penting untuk kita ketahui. Di sini dikatakan peluncuran pasar P2P terdesentralisasi. Nah, teman-teman ya, perlu ketahui yang dikatakan P2P terdesentralisasi, tidak semua token itu bisa melakukan hal seperti ini ya. Hanya token-token pilihan saja teman-teman ya. Dan Bitger itu berhasil meluncurkan pasar terdesentralisasi. Nah, di sini kita bisa lihat rantai Bitger meluncurkan pasar terdesentralisasi, jual beli menjadi mudah. Nah, kemudian di sini pasar di seluruh dunia telah mengalami perubahan besar dari pasar barter ke mall di seluruh dunia. Sekarang saatnya beralih dari pasar online terpusat ke pasar terdesentralisasi. Nah, di sini Bapak teman-teman, rantai Bitger adalah lompatan ke depan untuk hal yang sama, memberikan pengalaman baru bagi pembeli dan penjual. Apa itu pasar terdesentralisasi? Nah, langsung admin menjelaskan di sini. Berdasarkan informasi teman-teman ya, pasar terdesentralisasi itu berisi teknologi digital yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk berhubungan langsung satu sama lain, alih-alih bertemu dalam pertukaran tradisional dan bertransaksi di blockchain. Jadi rantai Bitger itu akan membuat sebuah pasar teman-teman ya, pasar ya, seperti halnya kalau kita ke mall, kita bawa uang beli barang, ada penjual memperdagangkan dagangannya. Seperti halnya juga itu yang ingin dibuat oleh Bryce melalui pasar terdesentralisasinya, yang mana nantinya mempertemukan pembeli dan penjual di pasar terdesentralisasinya yang dimainkan di rantai Bitger atau blockchain daripada Bitger itu sendiri. Dan tentunya ini menjadi sangat luar biasa, dan tentunya apa yang dilakukan oleh perusahaan Bryce sejauh ini itu menjadi ancaman serius, terutama bagi koin-koin sejenis Bryce seperti Matic, Solana dan bahkan Ethereum. Ini bahaya teman-teman, dan tentunya ini membuat kita para holder Bryce atau Bryce Army pastinya bangga teman-teman ya dengan pencapaian daripada Bryce hingga saat ini. Nah, di sini kita lihat pasar di blockchain membawa banyak manfaat. Lingkungan aman yang disediakan oleh rantai blok, kemudian privasi kedua rekan, biaya transaksi lebih rendah dan integrasi transaksi. Jadi, ketika kita menggunakan pasar terdesentralisasi daripada Bryce untuk memperdagangkan suatu barang atau benda, di sini privasi kedua rekan itu akan dijaga sehingga susah untuk dilacak. Kemudian biaya transaksi kita nantinya itu lebih rendah teman-teman ya. Nah, kemudian tidak ada perantara, benar-benar P2P antara pembeli dan penjual. Jadi yang dikatakan dengan P2P itu adalah
pembeli dan penjual, dan itu hanya ada di rantai Bitger teman-teman ya. Nah, kemudian bukti transaksi yang rusak, sistem harga yang efisien. Sebagian besar fungsi penting seperti mengeksekusi perdagangan dan melepaskan dana dikendalikan oleh kontrak atau program yang cerdas, bukan oleh seseorang. Dengan pasar Bitger, ekosistem siap untuk menyambut kasus penggunaan lain dan menantikan pembeli dan penjual untuk menikmati layanannya. Benar-benar teman-teman, kalau ini betul-betul bisa berjalan secara maksimal di tahun ini, saya yakin Bryce itu teman-teman akan merebut pasar kriptonya Solana, Matic, dan bahkan Ethereum. Kita boleh mengigau teman-temannya, tapi namanya upaya daripada si Bryce ini sangat luar biasa ya. Oke, kita tidak usah berbicara harga dulu, ya. Kita bicara proyek-proyek ke depannya. Nah, di sini pembeli dan penjual dilindungi dengan memiliki rekening escrow di mana dana dikeluarkan setelah transaksi berhasil atau pembeli menerima barang. Ini membuatnya lebih aman untuk bertransaksi. Jadi yang dikatakan dengan peluncuran pasar P2P terdesentralisasi itu adalah pasar yang mempertemukan antara pembeli dan penjual terdesentralisasi di rantai Bitger, teman-teman ya. Jadi Bitger sudah buat pasar. Teman-teman ingat, Bitger ini sudah buat pasar. Jadi orang-orang bisa bertransaksi melalui rantai terdesentralisasi daripada Bryce. Nah, kalau ini diaplikasikan di seluruh dunia, apalagi kemajuan teknologi sekarang ini diikuti oleh Bryce, maka saya yakin Bryce ini bakalan merebut pasar di tahun 2023. Pasar apa? Pasar kripto. Ini potensi teman-teman ya, potensi. Dan Binance susah untuk menolak Bryce untuk bakalan listing ke Binance. Ya, harga kita tidak halu lagi untuk berbicara 0,1 rupiah hingga ke 1 rupiah teman-teman ya. Intinya Bryce ini jangka panjang. Saya ulangi, Bryce ini adalah platform investasi jangka panjang. Tetapi sekali lagi teman-teman tetap dior, dan saya tidak mengajak teman-teman untuk membeli Bryce. Ini hanya berita kenyataan yang ada terkait si Bryce ini. Tapi teman-teman harus tetap dior. Wow, mantap ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.